seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, jemaat GKI yang di luar, ataupun setiap jemaat-jemaat Allah yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Kita boleh datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami boleh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik dan sangat baik dan setia kepada kami. Terima kasih untuk saat pagi hari ini ya Bapak. Saat dimana kami boleh datang kembali dalam hadirat. Saat dimana kami boleh kembali mencari wajah-Mu. Saat dimana kami boleh kembali Bapak merendahkan diri kami Bapak untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu. Ini kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau yang terbaik untuk hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat pagi hari
Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bangga memiliki Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan kami bangga menjadi anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus dan menjadikan setiap kami kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari bawa kami terus Bapa masuk dalam penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Masuk dalam pujian yang hidup bersama dengan Roh Kudus ya Tuhan, agar kami dapat menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan itu bagi nama Yesus. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kini kita akan membawa satu pujian kita pada Tuhan. Kita mau katakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah kita dengar di telinga, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Amin.
bahwa kami perlu Tuhan. Tapi pada pagi ini kami mengatakan, kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari hembusan nafas kami. Kami mau belajar kebenaran firman pagi ini. Berbicara dalam hidup kami. Dan Allah Roh Kudus, Kau yang menyiapkan hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi makanan bagi roh kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, mengubahkan, memberi pengharapan yang baru, memberi kekuatan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara serta Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Selalu para jemaat gereja GKI Akibor Banda Aceh dimanapun berada, mungkin ada yang di tempat kos-kosan, ada yang di rumah, dimanapun berada, kita percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan menjamah kita semua pada pagi hari ini. Selamat datang di ibadah online kita hari Minggu 17 Mei 2020. Dan saya juga ingin menyapa umat Tuhan yang mungkin pada kesempatan ini juga bersama-sama dengan kita beribadah, menikmati pujian penyembahan, dan juga menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Memang tidak mudah saat ini. Tidak mudah bagi kita dalam menghadapi situasi yang ada. Kehidupan peradaban manusia sedang diguncang oleh sebuah keadaan yang belum pernah terjadi selama beberapa puluh tahun belakangan ini. Namun kita percaya bahwa Allah tetap kasih setianya dahulu, sekarang, dan selama-selamanya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Jika Tuhan sanggup menjagai umatnya di zaman dahulu, sampai hari ini juga Tuhan masih sanggup. Amin. Situasi ini juga pernah dialami oleh seorang nabi. Kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Nehemia. Kita buka di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 9 sebagai ayat pembuka kita. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu beberapa saat. Silakan membuka Alkitab kita semua di rumah atau dimanapun berada. Yang punya HP silakan buka HP, kita membaca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Nehemia pasal 1 ayat 1. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaya. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Kudi Susan, katalah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah yang semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, dan orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, berilah telinga kepada telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hamba-Mu yang sekarang memanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluarga-Ku telah salah terhadap-Mu. Ayat yang ke-7, kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai mereka di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang Purwamu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kita mau belajar dari kisah seorang Nabi Nehemia. Nabi Nehemia ini adalah seorang nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita kau tahu Nabi Nehemia ini adalah seorang juru minum dari Raja Artasasta. Ada peristiwa yang sama yang terjadi,
yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu, umat Yahudi pada waktu itu, dengan keadaan kita. Ada sebuah situasi di mana kota Yerusalem mengalami sebuah kehancuran. Ada sebuah problema yang besar. Kotanya dibakar, dihancurkan, bahkan penduduknya dibawa sebagai tawanan, dibawa ke negara-negara lain dan dibawa ke seberang. Hati Nabi Yeremia hancur melihat problema yang sedang terjadi atas kota Yerusalem ini. Begitu juga saat ini kita melihat keadaan bangsa ini, keadaan peradaban dunia sedang dalam sebuah problema yang besar. Ada hal yang menarik yang kita perlu pelajari dalam kisah ini. Ada dua poin yang saya ingin bagikan bagi kita semua. Poin yang pertama adalah hati yang mau bertobat. Saudara, ada sebuah situasi yang sedang terjadi di bangsa ini, dan kita juga tidak mau ini terjadi. Bahkan kita tidak menduga akan seperti ini. Ada perubahan besar yang terjadi dalam peradaban manusia. Kita tahu semua, seluruh dunia ini sedang mengalami kegoncangan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mengalami penurunan. Perekonomian beberapa negara mengalami penurunan yang signifikan. Ada sebuah keadaan yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama, yang perlu untuk mendapat perhatian bagi kita semua. Melalui peristiwa ini di dalam Corona-19 ini, saudara, Bapak Ibu, ada sebuah kesamaan yang kita mau pelajari di dalam kisah Nehemia ini. Ini adalah momen yang baik untuk kita mau kembali kepada Tuhan, memiliki hati yang mau bertobat. Ini adalah suatu kesempatan, ini adalah suatu momen di mana kita semua umat Tuhan bisa kembali duduk dan mengoreksi diri kita masing-masing. Ini adalah suatu kesempatan, suatu waktu yang Tuhan berikan untuk kembali kita duduk berdiam diri dan melihat cermin diri kita sendiri. Apakah kita memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Ini adalah Tuhan berikan sebuah kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita. Tuhan, kita perlu untuk memiliki repentant heart, hati yang bertobat. Kita mau mulai bertanya kepada Tuhan, di masa tenang seperti ini, seharusnya kita gunakan untuk kembali mengoreksi diri kita. Hai umat Tuhan dimanapun berada, orang yang percaya pada Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan untuk berkata, ya Tuhan, pujilah aku, selidikilah hatiku. Apakah hatiku sungguh-sungguh mengasihimu? Apakah ada hal-hal yang salah di dalam kehidupan imanku kepadamu? Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa judgment begins in the house of God. Penhakiman dimulai dari rumah Tuhan. Penhakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kita perlu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku perlu perbaiki dalam diriku? Apa yang perlu aku koreksi dalam diriku? Di balik momen ini, dosa apa yang sudah aku perbuat, yang perlu aku tinggalkan? Mungkin ada hal-hal jahat yang pernah kita lakukan. Ini adalah kesempatan untuk kita kembali. Tuhan, kita berdiam diri. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 bagian A berkata, 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, Allah sedang memulai untuk menggoncang gerejanya. Pada kesempatan ini, hal yang terbaik adalah untuk kita tidak menunjuk kepada orang lain. Kita tidak menunjuk kepada situasi yang ada, tapi kita berdiam diri dan berkata, Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita, hai anak-anak muda, untuk kita tidak lagi bermain-main di dalam dosa. Anak-anak muda harus hidup di dalam
dalam kekudusan, menjaga kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini adalah saat yang terbaik untuk para bapak-bapak. Hai suami-suami, dimanapun kau berada, ini adalah saat yang terbaik untuk kau berhenti, untuk mulai menyanyiakan keluargamu, untuk berhenti, untuk tidak memberikan waktu yang terbaik untuk keluargamu. Ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali koreksi. Saya juga seorang bapak. Pada kesempatan ini kembali diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk kembali mengoreksi. Apakah saya sudah sebagai seorang imam yang baik bagi keluarga saya? Let's have a repentant heart. Mari memiliki hati yang bertobat. Nggak usah kita tunjuk yang lain, nggak usah kita tunjuk situasi, nggak usah. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa orang ini? Daripada kita berfokus pada pertanyaan-pertanyaan itu, lebih baik kita gunakan waktunya untuk bertanya, Tuhan, apakah masih ada hal yang salah di dalam diriku yang perlu aku benahi? Setiap hari kita perlu mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk memeriksa hidup kita sehingga semakin hari kita semakin kudus dan benar di hadapan Tuhan. Stop untuk mulai bersikap aku, seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak merasa berdosa, seolah-olah kita merasa kita baik-baik saja. Bahkan kita dengan akunya kita menunjuk-nunjuk orang lain. Kita mulai menyalahkan situasi yang ada. Lihat Nehemia, ketika terjadi sebuah problema yang besar bagi bangsa Yahudi atas hancurnya kota Yerusalem, dia berdoa dan berkata, Tuhan, dia mau koreksi, ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan umatmu, ampuni Tuhan bangsamu Yahudi. Mungkin kami telah menyeleweng terhadap perintah-perintahmu. Ayat pasal 1 berkata, mungkin kami telah jauh dari perintah-perintahmu, ampuni kami Tuhan. Itu yang perlu kita perlu selidiki. Apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah kita selama ini sudah mulai tidak lagi berdoa, tidak mulai lagi rajin membaca firman Tuhan, sehingga arus dunia menarik kita? Ini waktu yang terbaik melalui kejadian ini. Ini waktu yang terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Hai anak-anak muda. Amos pasal 4 ayat 6 berkata, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu. Artinya ada kelaparan. Gigi yang tidak disentuh oleh makanan artinya suatu daerah itu mengalami kelaparan yang dahsyat. Dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Namun kau tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kita tidak mau seperti mereka. Kita mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita berkata, Tuhan, aku nggak mau menyalahkan siapapun. Aku nggak mau menyalahkan keadaan. Tapi aku mau berdoa dan kepadamu, Tuhan, aku mau bertobat. Melalui kesempatan ini aku tahu Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita memperbaiki segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berfokus pada pertanyaan, kenapa ini terjadi Tuhan? Tapi kita mau bertanya, apa dosa? Apa kekuranganku Tuhan yang perlu aku perbaiki? Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, di sini dikatakan umatku, orang yang percaya kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surganya mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini poin yang harus kita perhatikan. Lebih baik kita datang sama Tuhan, aku merendahkan
merendahkan diri. Tuhan, aku merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Aku mau berbalik dari dosa-dosaku Tuhan. Kita nggak perlu lagi menyalahkan keadaan, kita nggak perlu lagi menyalahkan orang lain. Kita hanya perlu berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apa kekuranganku, apa yang perlu aku koreksi, apa yang tidak benar di hadapan-Mu. Sebab barometer kebenaran kita adalah Kristus itu sendiri. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kurang benar di keluargaku? Kita perlu membawa keluarga kita. Tuhan, apa yang perlu aku perbaiki di dalam keluargaku? Kita juga perlu bertanya kepada kota kita, Tuhan, apa yang salah kepada kotaku ya Tuhan? Maka kita juga bisa membawa bangsa Indonesia. Kita tahu ada banyak pelanggaran, ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di bangsa ini. Kita perlu bawa dalam doa. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan akan memulihkan kota, keluarga dan hidup kita. Ini adalah waktu yang baik saat ini. Seperti sebuah komputer yang direstart kembali. Kita perlu direstart kembali. Waktu saat seperti ini, kita mulai izinkan Tuhan untuk memulai kembali suatu hal yang baru. Amin. Poin yang kedua, waktu yang tepat untuk kita kembali berharap kepada rencana Tuhan. Kita tahu saudara, gereja di seluruh dunia mengalami perubahan yang besar. Banyak gereja-gereja ditutup. Ada beberapa teman saya dengar di luar negeri juga, gerejanya semua pada ditutup semua. Ada sebuah perubahan besar. Sekarang kita tengok di media sosial, yang mulai disampaikan firman Tuhan sudah mulai disampaikan di mana-mana. Yang dulunya media sosial hanya untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, tapi kita tahu sekali semua media sosial dibanjiri oleh kebenaran firman Tuhan, dan itu salah satu juga penggenapan bahwa firman Tuhan harus disampaikan kepada seluruh dunia. Tuhan ingin mengajak kita kembali. Yang biasanya kita mungkin kita beribadah di sebuah gedung dan rame-rame kita bersama keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain, kita kumpul di gereja dan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Melalui peristiwa ini sebenarnya Tuhan ingin mengajak kita kembali memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Tuhan ingin kembali gereja awal-awal itu didirikan, yaitu rumah-rumah itu. Tuhan ingin mengajak kita kembali untuk memiliki hubungan pribadi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, atau mungkin hubungan pribadi kita dengan Tuhan hanya seperti asal-asalan. Tapi melalui momen ini ada banyak waktu yang Tuhan sediakan. Tidak pernah saudara, tidak pernah ada selama saya hidup, baru kali ini ada sebuah kejadian seperti ini di mana umat manusia itu banyak sekali kegiatan itu off. Kegiatan bisnis semua tutup. Akhirnya kita disuruh stay at home di rumah. Ada banyak waktu di rumah yang kita kerjakan. Ada banyak waktu luang yang disediakan. Tapi menjadi pilihan, menjadi pertanyaan, apakah kita menggunakan waktu itu untuk semakin dekat kepada Tuhan? Mengapa kita perlu dekat kepada Tuhan? Nehemia pasal 2 ayat 12. Ada sebuah rahasia. Nehemia adalah seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali kota Yerusalem sudah rubuh. Bahkan bukan hanya membangun, dia menyatukan kembali seluruh bangsa Yahudi yang sudah tercerai-berai. Luar biasa. Namun saudara tahu bahwa Nabi Nehemia mendapatkan visi daripada Tuhan untuk melakukan hal ini. Nehemia pasal 2 ayat 12 di sini dikatakan, Nehemia pasal 2 ayat 12, bangunlah pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ini di dalam hubungan dengan pribadi dengan Tuhan, di dalam sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah visi. Kita akan mendapatkan sebuah langkah ke depan yang akan kita lakukan. Bahkan kita akan menjadi bagian dalam rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mendapatkan visi daripada Tuhan.
melalui situasi ini, untuk kita kembali disegarkan akan visi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mungkin selama ini apa yang kita kerjakan tidak efisien. Mungkin selama ini kita kerjakan hanya untuk membangun kerajaan kita, membangun denominasi gereja kita sendiri. Kita lebih mementingkan kepentingan gereja daripada kepentingan kerajaan Tuhan. Tapi pada malam hari ini, bahkan saya juga melihat, mendengar ada banyak perdebatan tentang pengajaran. Mengapa kita tidak kembali datang sama Tuhan dan kita duduk diam dan berkata, bukankah firman Tuhan berkata bahwa selidikilah ajaran, perhatikanlah ajaranmu, sehingga ketika kamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kamu sendiri tidak ditolak. Di sini kita perlu sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, untuk kembali kita disegarkan tentang visi yang Tuhan berikan selama ini bagi kita. Supaya apa? Ketika ini selesai, pandemi ini selesai, kita akan berjalan dalam kecepatan yang daripada Tuhan. Kita akan berjalan dalam visi yang daripada Tuhan. Kita tahu Nehemia berjalan dalam ketepatan Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan detil-detilnya yang Tuhan yang berikan. Nggak gampang untuk membangun kembali Yerusalem, tapi saya tahu bahwa karena visi ini Tuhan berikan dan taruh dalam hatinya, perlu setiap para pemimpin gereja, setiap para pemimpin umat Tuhan dimanapun berada, kita perlu mendapatkan visi itu kembali dari Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, jika Tuhan berbicara kepada Nehemia, Tuhan juga akan berbicara kepada kita semua. Jika ketika selesai ini, saya percaya di setiap gereja kita, di gereja ini, di kota Banda Aceh ini, di setiap kita umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan punya visi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita. Yuk, kita berjalan dalam ketepatan yang Tuhan berikan. Kembali bergantung kepada Tuhan saja. Ayat yang terakhir, Nehemia 2 pasal 18 ayat 20. Di sini dikatakan berkata bahwa ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Maka kamu memberontak terhadap raja. Aku menjawab, Nehemia, kataku, Allah semesta langit, Dia yang membuat kami berhasil. Kita perlu bergantung kembali. Setelah ini selesai, kita mau belajar untuk bergantung total sepenuhnya pada Tuhan. Karena orang yang bergantung pada Tuhan, kita perlu Tuhan yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Karena segala sesuatunya ini kita nggak bisa mulai andalkan. Kita melalui pandemi ini kita kembali belajar bahwa kita nggak bisa andalkan siapa-siapa lagi. Orang terkaya saat kemarin melihat bahwa saking anaknya sedih melihat orang tuanya yang kaya namun meninggal karena tidak bisa bernafas. Dia berkata bahwa untuk sebuah oksigen yang gratis, semua hartanya di dunia itu tidak bisa dipakai. Apa yang perlu kita andalkan? Melalui ini kita kembali belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Seperti yang dia berkata, karena Tuhanlah yang membuat aku berhasil, yang akan membuat kita berhasil melakukan visi yang daripadanya. Saya berdoa, Tuhan akan membuat kita berhasil. Apapun yang kita kerjakan, setelah pandemi ini selesai, saya percaya ada rancangan Tuhan yang besar yang akan dipercayakan kepada kita, dan kita mau bergantung kepadanya. Sebab akan Tuhan akan membuat segala berhasil. Pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, mari kita mau bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan tujuan menyenangkan, menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Mentega kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan-Mu. Kami mau di dalam kehidupan ini untuk mengandalkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan memiliki sikap hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mau kembali kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kerinduan kami yang besar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Menyenangkan.
dalam nama Yesus. Kita mau berdoa pada hari-hari ini. Mari kita umat Tuhan datang kepadanya, merendahkan diri, mencari wajah, sehingga terjadi pemulihan atas bangsa ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ini, supaya bangsa ini Tuhan datang kepadamu, berbalik dari jalan-jalannya yang jauh. Umat-umatmu datang menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini terjadi pemulihan dari segala bencana, yaitu virus corona ya Tuhan. Kami berdoa kemurahan-Mu turun bagi bangsa ini. Bahkan juga bangsa-bangsa lain juga kami berdoa Tuhan, biar kemurahan-Mu Tuhan turun bagi bangsa-bangsa. Biar setiap umat-umat-Mu datang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, merendahkan diri dan berdoa ya Tuhan, dan kembali kepadamu menyembah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo juga Tuhan, bahkan juga wakilnya Haji Ma'ruf Amin. Tuhan urapi mereka, pakai mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Bahkan juga kami serahkan ke dalam tangan para menteri-menteri yang ada, TNI, Polri, para dokter-dokter dan perawat-perawat yang mengambil bagian untuk bertugas menangani COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka, semangat yang baru untuk menangani ini ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti, berikan hikmat kepada mereka, boleh menemukan obat-obat yang terbaik untuk menangkal virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat perekonomian bangsa kami juga Tuhan bisa kembali dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat senantiasa anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka umat-umat-Mu. Khususnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu jika ia libur. Tuhan berkati, Tuhan jagai mereka, lindungi mereka, bahkan kuatkan mereka, berkati ekonomi mereka, bahkan juga Tuhan keuangan mereka, apa menjadi kebutuhan keperluan mereka, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, bahkan yang beribadah secara online ini ya Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa, penghiburan, kekuatan, penyertaan, perlindungan yang maha tinggi meliputi setiap anak-anak-Mu. Engkau jagai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang menghadapi masalah persoalan apapun Tuhan yang memberikan pertolongan yang luar biasa, menghadapi jalan buntu Tuhan bukakan jalan dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang berdosa diampuni ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Biar Engkau memberkati umat-umat-Mu, dan kami mau akhiri ibadah ini, dan kami siap terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Kita menerima berkat yang dari Tuhan turun bagi setiap kita. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai, menghibur, menguatkan, serta memberkati kita sekalian di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam pelajaran, dalam pelayanan-pelayanan. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.